Minggu. Bertemu lagi bersama Kak Feli, Kak Leni, dan Kak Christine di Sekolah Minggu di rumah aja. Tidak terasa ya, kita sudah masuk pada Minggu Advent yang ketiga. Adik-adik di rumah masih pada ingat nggak Minggu Advent ada berapa ya? Benar sekali, ada 4. Pada tradisi Gereja Katolik, kita merayakan masa Advent dengan menyalakan lilin di setiap minggunya. Benar Kak, pada lilin Advent yang pertama memiliki arti harapan yang mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus Sang Penebus. Nah, lilin minggu kedua mengartikan kesetiaan dan cinta. Lilin ini mengingatkan kita untuk setia mempersiapkan jalan kedatangan bagi Tuhan. Pada minggu ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Pada minggu ini khusus kita menyalakan lilin yang berwarna merah muda. Lilin ini mengartikan tentang sukacita. Lilin ini mengingatkan kita untuk selalu bersama-sama bergembira menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Yuk adik-adik di rumah, siapkan hati kita untuk mengikuti kegiatan hari ini penuh dengan sukacita. Kita mempersiapkan hati untuk menyambut kehadiran atau kedatangan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu yuk. Doa hari ini akan dipimpin oleh adik kita, Aurelia. Silakan Aurel. Teman-teman, sebelum kita mulai di sekolah minggu, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena sudah menjaga istirahat malam kami. Sekarang kami mau sekolah minggu. Berkati kami ya Tuhan, agar bisa mengikuti dengan baik dan penuh sukacita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, katekese hari ini akan dibawakan oleh Wakil Ketua 1 DPP Paroki Santo Lukas, yaitu Bapak FX Isgiarto. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita duduk yang manis, lipat tangan, dan siapkan hati. Injil hari ini diambil dari Yohanes, bab 1, ayat 6-8, dilanjutkan ayat 19-28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi kepadanya
untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang ada diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang." Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah kamu berdiri Dia yang tidak nampak, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hei adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini tidak terasa kita sudah masuk minggu ke-3 dalam masa Advent. Minggu ketiga ditandai dengan dinyalakan 3 lilin. Lilin ungu, dan lilin warna pink. Kenapa ya kok ada warna pink? Ya, karena warna pink ini adalah warna ungu dan warna putih yang digabung. Kok ada putih ya, adik-adik? Kenapa pada minggu ketiga ada warna putih yang menjadikan lilinnya ada yang berwarna pink? Pada minggu ketiga kita mendengarkan kabar sukacita. Makanya minggu ketiga juga disebut Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Oh iya, adik-adik, dalam bacaan minggu ketiga ini kita mendengarkan seseorang yang diutus oleh Allah. Siapa namanya? Ayo. Betul, namanya adalah Yohanes. Dia seorang yang pada waktu itu sudah terkenal, orang yang jujur, orang yang rendah hati, orang yang sukacita, dan orang yang mengatakan apa adanya. Banyak orang Yahudi mengetahui Yohanes sebagai orang yang banyak pengikutnya. Oleh sebab itu, orang Yahudi mengutus orang-orang Lewi dan orang imam, dan seorang imam datang kepadanya. Mereka mengatakan, "Siapakah engkau?" Apa jawaban Yohanes? Dengan jujur dia mengatakan, "Aku adalah seorang yang diutus untuk mewartakan sukacita." Apakah engkau seorang Mesias? Bukan, aku bukan Mesias. Apakah engkau Nabi Elia? Bukan juga. Lalu siapakah engkau? Aku adalah orang yang berseru-seru di padang gurun, yang mengatakan luruskanlah jalan Tuhan, karena seorang Mesias akan datang. Siapakah Mesias? Mesias adalah seseorang yang dinantikan bangsa Yahudi untuk menyelamatkan mereka. Ketika Yohanes ditanya dengan jujur, dia mengatakan, "Aku bukan Mesias, aku bukan Nabi Elia."
aku adalah orang yang mewartakan sukacita akan kedatangan Mesias. Nah, adik-adik, Yohanes ini seorang yang jujur, yang menjadi teladan bagi kita. Dalam masa Advent minggu ketiga, Minggu Sukacita, kita bisa meneladani Yohanes. Kita harus jujur pada orang tua, pada saudara, pada teman-teman, pada keluarga, pada siapapun. Kita tidak boleh bohong ya adik-adik ya, supaya kita bisa menjadi orang yang jujur seperti Yohanes. Sehingga kita mengatakan apa adanya dan tidak membohong, tidak berbohong. Kita bisa menjadi sukacita karena kita jujur. Makanya minggu ketiga ini kita akan bersama-sama bersukacita menyambut kedatangan siapa? Mesias. Mesias nanti akan datang pada hari Natal. Kita rayakan kedatangan Mesias, yaitu Sang Juru Selamat, Yesus Kristus sendiri, sebagai Putra Allah yang akan menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita bersama-sama bersukacita menyambut kedatangan Mesias, Yesus Kristus sebagai penebus dunia, dengan jujur, dengan rendah hati, dengan rajin belajar, rajin membantu orang tua, agar kita semua bisa menjadi sukacita dalam menyambut kedatangan Juru Selamat. Selamat menyambut Natal dengan sukacita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak FX Isgiarto yang telah membawakan katekese untuk kita hari ini. Nah adik-adik jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini masih ada kegiatan prakarya bersama Kak Leni. Nah tetap saksikan kegiatan sekolah minggu di rumah aja. Adik-adik di rumah, hari ini Kak Leni akan mengajak adik-adik di rumah untuk membuat lingkaran Natal. Yuk kita mulai!
adik pasti lebih cantik dari punya kakak. Nah, selamat mencoba. Dan jangan lupa hasil karyanya dikirimkan ke IG kami atau Facebook kami. Selamat mencoba. Adik-adik yang terkasih, kegiatan sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Semoga kegiatan hari ini bisa membawa adik-adik semakin hari menjadi pribadi yang ramah, rendah hati, dan senantiasa sukacita setiap hari. Sebelum kita menutup kegiatan sekolah minggu kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa penutup hari ini akan dibawakan oleh Kakak Cindy Stefani dari Areka. Silakan Kak Cindy. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu dalam sekolah minggu hari ini. Ya Tuhan, kiranya firman yang telah kami dengarkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang berbakti pada-Mu dan pada orang tua kami demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua yang sekarang tetap juga di rumah pada hari Minggu Advent yang ketiga ini atau episode yang ke-33 ini sekolah minggu kita dengan tema sukacita. Oleh karena itu agar adik-adik tetap bersukacita di rumah, maka pastor akan memberikan berkat untuk adik-adik semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua adik-adik yang di rumah diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.